Karomah Abah Guru sekumpul membelah diri. Ada seorang murid yang termasuk dekat dengan Abah Guru sekumpul menceritakan ketika ia berkunjung ke rumah Abah Guru sekumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Terus Sunnah. Baik teman-teman, insyaallah nanti kita akan lanjutkan videonya secara full. Dan teman-teman, sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa video ini saya dapatkan dari YouTube. Dan video ini bukan hanya 1, 2, 3 teman-teman, tapi puluhan, bahkan mungkin ada ratusan teman-teman di YouTube. Dibuat dalam bentuk video panjang maupun video short. Jadi judul video ini adalah Karomah Guru Sekumpul Bisa Membelah Diri Menjadi 3. Dan disebutkan dalam video ini diceritakan oleh salah satu murid dari Abah Guru Sekumpul yang mengalami hal tersebut. Jadi teman-teman, disclaimer sebelum kita mulai mereaction video tersebut dan mengomentari, saya ingin mengatakan di sini, kalau teman-teman merasa yakin bahwa video ini adalah video hoax dan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka antum jangan salahkan kita yang mereaction video ini. Carilah pelaku penyebaran video ini, siapa yang pertama kali membuat video ini. Karena tentunya sebagaimana yang saya katakan di awal, video ini bukan hanya satu teman-teman, tapi jumlahnya puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan. Dan sayangnya di kolom komentar banyak sekali yang mempercayai hal ini. Oleh karena itu makanya kita mereaction video ini teman-teman, karena terlanjur sudah tersebar sedemikian rupa dan sudah bertahun-tahun, dan banyak orang yang mempercayai. Itu tujuan kita mereaction video ini, agar menghilangkan kepercayaan orang terhadap khurafat tersebut teman-teman. Jadi teman-teman, di sini kita sama sekali, atau saya pribadi demi Allah tidak bermaksud untuk membenci guru sekumpul, tidak sama sekali. Akan tetapi kalau memang dibenarkan oleh guru sekumpul, maka yang kita kritisi adalah pemikirannya, pemahamannya, bukan membenci pribadinya teman-teman. Namun memang kita jumpai di beberapa video di YouTube tersebar, ya, bahkan dari lisan beliau sendiri teman-teman, ketika Abah Guru Sekumpul mengatakan waktu beliau berziarah ke makam Rasulullah, ya, ketika beliau sudah datang di depan makam Rasulullah, maka makam Rasulullah bergoyang. Kemudian beliau mengatakan Rasulullah keluar dari kuburannya kemudian berpelukan. Apalagi di beberapa video yang lain disebutkan oleh beberapa pengikutnya bahwa lutut Abah Guru Sekumpul ini dicium oleh Rasulullah. Kemudian di video yang lain banyak sekali tersebar, ya, Abah Guru Sekumpul mengatakan, ya, barang siapa yang satu kali saja dilihat oleh seorang wali, ya, dilihat dipandang seperti ini saja biasa teman-teman, maka orang yang dipandang oleh wali tersebut maka akan menjadi ahli surga. Kemudian di ujungnya Abah Guru Sekumpul mengatakan ini hadisnya sahih, sedangkan hadis tersebut tidak ada teman-teman. Maka teman-teman, ini yang menjadi dasar kami kenapa kami sering mereaction video Abah Guru Sekumpul. Sekali lagi tidak bermaksud untuk membenci pribadinya. Maka saya pribadi mohon semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa-dosa dari Abah Guru Sekumpul. Baik teman-teman, kita lihat videonya secara full. Saat itu rupanya Abah Guru Sekumpul sedang asik menceritakan sesuatu. Tanpa terasa waktu salat tiba dan si murid menunggu Abah Guru Sekumpul untuk sholat bersama. Hingga Abah Guru Sekumpul bilang, "Ayuhanang ai, munyawa hendak sembahyang badahulu, silahkan kamu bila mau sembahyang dahulu." Si murid lalu masuk kamar. Ternyata ia melihat Abah Guru Sekumpul sedang salat dalam posisi ruku. Merasa kurang pas kalau ia masuk kamar, lalu ia mencoba masuk ke kamar sebelahnya. Ternyata melihat Abah Guru Sekumpul sedang membaca wirid. Lalu ia keluar kamar lagi dan dilihatnya Abah Guru Sekumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran lalu bertanya, "Yang mana jua pianang aslinya, Bah? Yang manakah kamu yang asli, Bah?" Guru Sekumpul sambil tersenyum menjawab, "Asli haja baratanang ai, asli semuanya itu." Subhanallah. Nah, itu dia teman-teman videonya, dan silahkan teman-teman cari di YouTube, sangat banyak sekali versi seperti ini, bahkan dibuat dengan versi panjang, digabungkan dengan berbagai macam karomah Guru Sekumpul. Kemudian ada juga video short teman-teman. Nah, jadi inti di video ini adalah kisah seorang murid dari Abah Guru Sekumpul ketika berada di sebuah ruang tamu di salah satu rumah, mungkin rumah Abah Guru Sekumpul, sedang berbincang-bincang atau mungkin sedang membahas masalah ilmu agama. Kemudian tibalah waktu sholat, maka Abah Guru Sekumpul mengatakan, silakan bagi yang mau sholat
ya silakan sholat. Kemudian salah seorang dari murid Abah Guru Sekumpul masuk ke sebuah kamar. Ternyata murid beliau ini melihat Abah Guru Sekumpul sedang sholat di sana. Kemudian muridnya keluar, kemudian memasuki satu kamar lagi yang di sebelah. Kemudian muridnya tersebut melihat Abah Guru Sekumpul sedang wirid atau sedang berzikir. Maka keluarlah murid tersebut, kemudian bertemu lagi dengan Abah Guru Sekumpul di ruang tamu yang pertama tadi. Kemudian ya muridnya bertanya, "Ya manakah kamu yang asli ini wahai Abah Guru Sekumpul?" Maka Abah Guru Sekumpul di sini mengatakan semuanya asli, ketiga-tiganya asli. Makanya video ini diberi judul di YouTube yaitu Karomah Abah Guru Sekumpul bisa membelah diri menjadi tiga. Karena ditemukan Abah Guru Sekumpul ini selain ada di ruang tamu, kemudian ya di sebuah kamar dilihat sedang sholat, kemudian di kamar sebelah terlihat sedang wirid atau sedang berzikir. Nah, ini yang kita kritisi teman-teman. Sekali lagi teman-teman, perlu diketahui bahwa tidak ada di antara kami ya mengingkari yang namanya karomah. Kami mengakui adanya karomah, bahkan para sahabat Nabi pun ya memiliki karomah, akan tetapi bukan karomah-karomah yang seperti ini teman-teman. Kenapa kami tidak mengakui karomah seperti ini teman-teman? Karena tidak pernah dialami oleh para sahabat Nabi tentunya yang jauh lebih mulia dibandingkan kita. Bayangkan seorang sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ada yang meragukan kewaliannya. Tidak ada yang meragukan kesolehannya, keilmuannya, akan tetapi tidak pernah mengalami keajaiban-keajaiban yang seperti ini teman-teman. Ya, contohnya sekarang, dan bukan berarti seorang yang terlihat memiliki karomah berarti dia lebih mulia daripada orang yang nampaknya tidak memiliki karomah. Contohnya teman-teman, disebutkan bahwa Umar bin Khattab setiap kali melewati sebuah gang, mungkin salah satu gang yang disebutkan dalam riwayat tersebut, para jin lari karena ketakutan melihat Umar bin Khattab. Bayangkan, para jin lari ketika Umar bin Khattab melewati sebuah gang. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab memiliki karomah. Tapi pertanyaan saya, apakah Umar bin Khattab lebih mulia daripada Abu Bakar? Tidak. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar lebih utama dibandingkan Umar bin Khattab. Maka di sini bisa diperjelas teman-teman bahwa karomah berupa keajaiban-keajaiban tersebut bukan menjadi ukuran teman-teman bahwa seseorang itu lebih mulia dibandingkan orang yang tidak memiliki karomah teman-teman. Kemudian yaitu sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid, yaitu pernah ditantang oleh salah seorang di masa itu, yaitu jika engkau ditanya Khalid bin Walid, jika engkau benar seorang wali Allah, maka coba berani tidak engkau minum racun ini. Maka Khalid bin Walid mengucapkan bismillah ya atas izin Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan aku dari racun ini, dari berbagai macam penyakit. Ternyata Allah Azza wa Jalla yang memudahkan Khalid bin Walid ketika meminumnya tidak terjadi apa-apa. Kita akui ini adalah sebuah karomah teman-teman. Tapi bukan berarti karomah itu bisa dikarang-karang, apalagi dengan mengatakan ya karomah itu ukurannya adalah sebuah keajaiban seperti bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara. Ya ini sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Imam Syafi'i mengatakan jika engkau melihat seorang bisa berjalan di atas air atau bahkan kamu melihat seorang ya bisa terbang di atas udara, maka jangan engkau mempercayai dia sebagai seorang wali sebelum engkau cocokkan amalannya sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi parameternya teman-teman yaitu seorang itu dikatakan dia di atas kebenaran yaitu jika amalannya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti dia ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam beberapa ayat juga disebutkan teman-teman bahwa seorang wali itu bukan memiliki karakter yang bisa terbang atau yang memiliki keajaiban-keajaiban. Coba kita baca teman-teman di surah Al-Qasas ayat ya 62 sampai 63 di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah sungguhnya para wali Allah itu tidak ada perasaan takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Mereka lah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi teman-teman di sini para wali Allah itu ukurannya adalah beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa tentunya ukurannya adalah ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam ya surah Ali Imran,
Yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi di sini kita tidak mengingkari yang namanya karomah. Kami mengakui adanya karomah tersebut, teman-teman. Tapi bukan berarti karomah itu sembarangan dikarang-karang, teman-teman. Dan kami harus melihat ukuran seorang yang disebut memiliki karomah itu dengan kesehariannya, teman-teman. Maka teman-teman tidak benar klaim sebagian orang bahwa seorang wali itu disebut seorang wali berarti dia harus memiliki karomah, sebuah keajaiban, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, atau yang semisalnya, atau misalkan mengubah daun menjadi uang. Tidak, teman-teman. Justru para ulama yang mengatakan bahwa karomah paling besar yang disebutkan oleh para ulama adalah istiqomah, teman-teman. Sebagaimana perkataan salah seorang ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'us Syaitan, halaman 34, ketika beliau mengatakan, wali Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, beriman dengan apa yang dibawanya dan mengikuti secara lahir dan batin. Barang siapa yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian para walinya, namun tidak mengikuti beliau, maka tidak termasuk wali Allah. Bahkan jika dia menyelisihinya, yaitu menyelisihi Rasulullah SAW, maka dia termasuk musuh Allah dan dialah wali syaitan. Jadi teman-teman, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa karomah terbesar yaitu istiqomah. Keistiqomahan ini adalah suatu hal yang sangat berat, teman-teman. Bahkan mungkin bukan hanya dialami oleh orang awam seperti kita, juga dialami oleh para ustadz, kiai, bahkan para ulama yang sudah kelasnya tinggi, teman-teman. Contoh istiqomah yang sangat berat itu seperti sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ini termasuk berat, teman-teman, dan tidak semua orang mampu menjalaninya, teman-teman. Ya, kemudian seperti sholat subuh, ya, bangun di kala subuh, ya, seperti misalkan di musim yang begitu dingin, ya, kemudian kita memaksakan diri kita untuk tetap bangun, maka ini menunjukkan ketakwaan kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dialah termasuk seorang wali. Jadi wali itu bukan ukurannya seperti bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara, kemudian bisa mengubah sesuatu menjadi berbeda. Ya, tidak, teman-teman. Bahkan para ulama menyebutkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam Al-Idh, ya, Al-Idh rahimahullah yang bermazhab Hanafi juga menyebutkan seperti itu, bahwa karomah terbesar yaitu al-istiqomah, yaitu istiqomah. Karena begitu sulitnya mempertahankan keistiqomahan ini, teman-teman. Ya, sehari, 2 hari kita bisa istiqomah sholat tepat pada waktu, tapi berikutnya belum tentu. Maka ini menjadi, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa karomah yang paling besar itu adalah istiqomah. Salah satu contoh, teman-teman, ya, siapa yang meragukan kewaliannya, ya, yaitu Uwais Al-Qarni, seseorang yang hampir menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena beliau tidak bertemu meskipun dia sezaman dengan Rasulullah, maka dia masuk pada jajaran tabi'in, teman-teman, yaitu sebagai muridnya sahabat Nabi, atau masuk ke jajaran para tabi'in di bawah generasi para sahabat Nabi. Nah, teman-teman, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang disebut terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Bayangkan, diberikan julukan terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Karena apa? Banyak orang-orang di zaman Rasulullah atau para sahabat Nabi tidak mengetahui nama dari Uwais Al-Qarni, karena dia bukan termasuk yaitu ahli fikih, ya, ahli hadis, tidak. Namun kenapa beliau terkenal di langit tidak terkenal di bumi? Karena keistiqomahannya, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Ini menjadi karomah besar bagi Uwais Al-Qarni, teman-teman. Sampai-sampai Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, jika engkau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah agar Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kalian, karena sesungguhnya doanya mudah untuk dikabulkan. Sebabnya karena apa? Karena baktinya Uwais Al-Qarni kepada orang tuanya, teman-teman. Dan ini sulit bagi sebagian orang, bahkan kebanyakan orang seperti kita, teman-teman. Mungkin kita terlihat soleh, ya, berpakaian bagus, bersorban, bergamis, akan tetapi hal-hal yang sangat mudah sepertinya terlihat sangat sulit untuk kita kerjakan. Contohnya sholat 5 waktu tepat pada waktu, apalagi bagi laki-laki itu sholat berjamaah di masjid sangat berat, sangat banyak tantangannya, teman-teman. Bahkan diriwayatkan seorang sahabat Nabi
disebutkan bahwa sampai 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram untuk sholat berjamaah. Padahal jarak rumahnya sekitar 5 kiloan teman-teman. Ini luar biasa, ini namanya karomah yang luar biasa, yaitu bisa istiqomah di atas jalan yang benar, yaitu ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya, kemudian ketaatan untuk menjauhi segala bentuk larangan dari Allah Azza wa Jalla, kemudian larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak mutlak teman-teman yang dikatakan seorang wali atau memiliki karomah itu harus pernah mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tidak sama sekali teman-teman. Justru karomah yang paling besar dan paling berat sebenarnya adalah yaitu keistiqomahan untuk selalu taat pada perintah Allah Azza wa Jalla dan taat menjauhi seluruh larangan Allah Azza wa Jalla. Teman-teman, ini yang paling berat. Contoh seperti sholat tahajud. Siapa di sini yang berani mengaku selalu istiqomah, ya, sholat tahajud bangun di tengah malam, misalkan di sepertiga malam terakhir? Itu hal yang sulit teman-teman. Dan jika kita bisa merutinkan istiqomah untuk melakukan itu, maka itulah teman-teman karomah yang terbesar yang dimiliki oleh umat ini. Bukan karomah-karomah bisa terbang di udara, atau bukan karomah-karomah bisa berjalan di atas air teman-teman. Sama sekali tidak. Jadi teman-teman, di ujung video ini saya ingin mengatakan, kami di sini tidak sama sekali mengingkari yang namanya karomah. Bahkan saya sudah sebutkan tadi, yaitu karomah-karomah yang ada pada sahabat Nabi. Seperti Umar bin Khattab ketika beliau melewati sebuah gang, para jin takut kepada Umar bin Khattab. Tapi pertanyaannya, apakah karena Umar bin Khattab memiliki keajaiban tersebut ditakuti oleh para jin, lalu Umar bin Khattab lebih mulia daripada Abu Bakar, yang belum pernah kita dengar Abu Bakar memiliki karomah seperti itu? Tidak. Ternyata Rasulullah menyebutkan Abu Bakar yang lebih utama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan seterusnya. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat teman-teman dan sebagai tambahan referensi bagi kita. Dan saya mohon maaf jika ada teman-teman yang merasa tersinggung dengan video ini. Sekali lagi, sama sekali kita tidak menyerang pribadi Abah Guru Sekumpul. Bahkan saya pribadi mendoakan semoga Abah Guru Sekumpul Allah Azza wa Jalla ampuni segala dosa-dosanya jika memang Abah Guru Sekumpul pernah membuat dosa atau khilaf selama hidupnya. Bertemu lagi teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.